Kurawa itu kekayaan. Halo, selamat malam pemirsa. Mudah-mudahan kabar Anda dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Karena kalau kita dalam keadaan sakit, hal sesederhana apapun kayaknya sulit sekali untuk dilaksanakan ya. Mudah-mudahan juga malam hari ini Anda selalu berbahagia berkumpul dengan keluarga dan semua anggota keluarga berbahagia karena sehat ya. Karena kalau kita sakit atau salah satu anggota keluarga kita sakit, aduh, semua konsentrasi jadi buyar begitu ya. Mudah-mudahan kebersamaan kita selama 1 jam ke depan ini akan memberikan solusi bagi kita semua untuk mendapatkan kesehatan yang prima. Dan senang sekali kembali saya Safitri dapat menemani Anda dalam program acara kami Solusi Sehat, dan kali ini bersama dengan Dansen Goji. Pastinya sudah banyak yang tahu ya, ada narasumber kami yang sudah hadir malam hari ini. Yang pertama ada Dr. Dedi P. Sutanto. Beliau ini adalah ahli praktisi kesehatan, ahli kompetensi akupuntur. Selamat malam dok. Iya, selamat malam Bu Fitri. Dan juga ada Ibu Rosi Heni. Beliau ini adalah General Manager dari PT Star Polaris. Selamat malam Ibu Heni, sehat selalu ya. Amin. Dan tentu saja ada tamu istimewa malam hari ini. Ada Ibu Mary Krista Pasaribu. Beliau ini adalah konsumen dari Dansen Goji. Selamat malam Ibu. Selamat malam Bu. Saya menyapa dengan Ibu Mary saja Iya, ya. boleh. Ibu Mary, ini mungkin ada kaitannya dengan tema kita malam hari ini ya pemirsa, yaitu cara ampuh ramuan herbal Dansen Goji dalam mengatasi hipertensi. Nah, ini ada kaitannya dengan tema kita Ibu, hipertensi. Iya. Sempat mengalami hipertensi ya. Mungkin bisa cerita nih, hipertensi itu yang dirasakan apa sih Ibu? Yang saya alamin pas hipertensi pusing, kram kayak kebas-kebas, dan susah tidur. Susah tidur Iya. ya. Ini kejadiannya kapan sampai Ibu didiagnosa punya hipertensi nih Bu? Sekitar setengah tahun yang lalu. Setengah tahun yang lalu ya. Iya. Mungkin ada pemicunya waktu itu, apakah pola makannya atau seperti apa, aktivitas sehari-hari atau bagaimana Ibu? Iya, boleh juga dari makanan saya akuin, tapi ada juga jarang olahraga mungkin. Ya. Boleh tahu aktivitasnya sehari-hari apa nih Ibu Mary? Saya di rumah, ibu biasa. Ibu rumah tangga. Ibu rumah ya? tangga. Jadi mungkin jarang olahraga juga ya Bu ya? Iya. Karena merasa sudah disibukkan dengan aktivitas rumah tangga, tapi Iya. ternyata olahraga ini tetap diperlukan ya dok Iya, ya? wajib ya. Iya. Jadi ciri-ciri yang tadi bisa saya simpulkan, ada rasa kebas, Iya, kemudian ada. sulit tidur, Iya. kemudian apalagi tadi Bu sempat disebut? Kolesterol. Oh, ada kolesterol Iya, juga. ada. Jadi dari hasil diagnosa medis memang ada Iya, hipertensi ada. dan kolesterol. Ini Asam dia- urat. Asam urat juga. Iya. Jadi kalau gitu sudah sudah borongan gitu ya dok ya? Iya, rombongan. Rombongan. Iya, tapi memang ciri-ciri dari penyakit hipertensi ini sendiri seperti itu ya dok ya? Iya. Ada tambahan lain mungkin? Jadi semakin meningkatnya usia itu semakin rentan terkena untuk penyakit hipertensi ya. Jadi
hipertensi sendiri didefinisikan sebagai suatu penyakit kronis ya, ditandai dengan peningkatan tekanan darah arteri ya. Jadi sifatnya lambat ya, silent ya, disebut silent penyakit. Jadi kadang tidak terasa ya. Tidak Iya. terasa. Bahkan ada yang tidak merasakan apa-apa ya. Cenderung darahnya pertama mungkin normal atau cenderung rendah, tiba-tiba mengeluh seperti ibu tadi ya, sakit kepala atau Iya, pusing. iya. Mungkin disangkanya masih rendah atau Darah bahkan rendah, iya. normal ya. Nah, itu banyak yang salah ya, makanya harus sering cek atau melakukan kontrol ketika ada gejala seperti gejala tadi, misalnya yang pertama yang ringan sering sakit kepala Sakit ya. kepala, Kemudian iya. juga kaku atau pegal di leher ya. Oh iya. Rasa Ada pegal di kebas. leher ya, Ibu? Ada. Ada. Oh, betul. Kebas, kesemutan, bahkan ada yang sakit dada atau nyeri dada. Oh. Jadi segera ya kalau misalnya ada tanda-tanda seperti itu, lebih baik periksakan tekanan darahnya ya. Jadi sebelum kita salah diagnosa, Iya, betul betul. bahkan ada kejadian tertentu ya, bahkan disangkanya Darah sakit rendah. kepala mungkin karena darah rendah, bahkan dianjurkan untuk Minum obat darah tinggi atau mungkin makan sesuatu. makan sesuatu yang bahkan bisa menaikkan tekanan darah. Nah itu yang bisa berakibat fatal. Jadi inilah perlunya diagnosa medis begitu ya, Betul. Dok ya. Ya. Makanya kalau diperiksa di medis kan memang selalu yang pertama kali diukur adalah tensi darah Tekanan kita, darah. tekanan darah ya. Iya, ketika memang sudah dilakukan diagnosa, jadi untuk kasus hipertensi awal Iya. itu kita biasanya secara medis kita lakukan pemeriksaan darah ya, tekanan darah. Jika tekanan darah 3 kali dalam waktu pengukuran yang berbeda, itu di atas 140, Iya. dokter biasanya menganjurkan untuk pemeriksaan laboratorium, karena itu ada hubungannya dengan faktor kolesterol ya, peningkatan iya. kolesterol, terus asam urat, bahkan juga gula juga bisa. Baik. Nah setelah memang ada faktor resiko apa yang di situ, misalnya kolesterol seperti ibu ya, kasusnya Iya. kolesterol dan asam urat, Iya. biasanya dokter juga menganjurkan untuk diet makanan tertentu ya bu ya. Iya. Untuk kasus darah tinggi sendiri kan ibu dianjurkan untuk tidak makan garam Iya. ya. Kemudian juga obat asam urat mungkin ya bu ya, makanan yang Goreng-gorengan. goreng-gorengan nah, seperti itu. Jadi itu untuk kasus awal mungkin masih bisa kita tangani Iya. dengan tidak menggunakan obat. Jadi perubahan pola makan mungkin seperti itu. Iya, jadi Tapi untuk- kalau yang sudah di atas 160 itu memang wajib untuk terus minum obat. Nah, Iya. Ibu Mary sendiri tensi paling tinggi berapa waktu itu, Ibu? 200 lebih. 200. Ini 200. normalnya ada di angka berapa ya, Dok? Normal kalau tensi normal 140. kalau 140. 140 iya ya. ya ada kriteria untuk normal itu untuk tekanan sistol dan diastol kan ada Atas bawah gitu atas istilahnya. bawah ya. Nah itu Over gitu ya. ya biasanya dia di bawah 120 dan bawahnya di bawah 80. Itu yang disebut normal. Yang ideal ya. Ideal. Gitu ya, Dok iya. ya. Jadi kalau waspada kalau memang tensi atasnya di atas 120 sampai 140 itu disebutnya prehipertensi. Jadi adalah gejala awal bahkan bisa cenderung untuk terjadi hipertensi. Iya, iya, iya. Ah, Jadi atau kalau udah di bawahnya. angka 200 ini sudah termasuk tinggi ya, Dok. Sudah tinggi. Nah, itu memerlukan obat ya, Bu ya. Iya. Iya, iya, iya. Jadi ini tidak bisa dianggap remeh juga ya masalah tensi ini. Makanya jangan sampai istilahnya mendiagnosa sendiri ya, Dok ya. Iya. Dibutuhkan diagnosa medis untuk memastikan tensi kita ada di angka berapa dan ini akan membuat akurat begitu treatment dari medis sendiri begitu Iya. ya, Dok ya. Jadi dari hipertensi ini, Ibu, yang dirasakan kan seperti itu ya, Bu ya. Iya. Aktivitas sehari-hari terganggu dong ya, Bu ya. Iya, Pastinya terganggu ya. lah sedikit ya. Kemudian sampai akhirnya ketemu dengan Dansen Goji, gimana ceritanya nih, Ibu? Oh, saya ketemu sama tetangga Pak Sutarman. Waktu itu tetangganya konsumsi obat itu, ada yang sudah stroke gitu. Oh, iya. Terus Kemudian? tiba-tiba saya lihat jalan. Mhm. Makan apa Pak? Itu dikasih sama Pak Sutarman gitu. Aku dikasih juga pertama-tama gratis. Oh, pertama-tama gratis nih. Kemudian? Terus saya beli. Nah, saya konsumsi hampir 4 bulan lah itu. 4 bulan ya? Dansen Goji, iya. Selama 4 bulan itu setiap hari mengkonsumsi? Iya. 1 bungkus, Satu apa bungkus 2 saja? bungkus, 2 bungkus. 1 sampai gitu. 2 bungkus? Iya. Tiap hari sampai 4 bulan begitu Iya. ya? Sampai akhirnya di tes medis lagi? Nah, kemarin ya puji Tuhan udah ada baik gitu, tensi darahnya udah, kolesterolnya saya cek dari 7,1 kemarin Kolesterol 200 lebih mungkin, Bu. Ya. 206 sekian. Iya. Kemarin 200 lebih lah sedikit ya. Asam urat Asam urat, 6, sekian, kemarin
Saya cek udah nggak ada sampai 6. Wah, Ya ansur-ansur Sudah sudah berkurang lah. normal Iya. begitu ya. Aduh, senang banget ya dengarnya ya. Jadi sebenarnya apa sih kandungan Dansen Goji ini, kok bisa semua penyakit yang diborong tadi itu, Bu Heni, bisa berangsur-angsur pulih kembali normal ini? Sebenarnya kandungannya apa? Kalau Dansen Goji itu sendiri, kita kasih merek tuh Dansen Goji karena itu sebenarnya ramuan herbal dari Dansen sama buah goji. Ya. Dansen sendiri itu masuk dari kategori ginseng merah. Kalau goji itu buah goji berry. Goji berry, Ya. Nah, fungsi dari si Dansen itu sendiri adalah melancarkan peredaran aliran darah. Kalau goji berry dia untuk vitamin C dosis tinggi, untuk kekebalan dari tubuh sendiri. Imunitas ya. Ya, nah kalau penyakit ya dokter rata-rata itu kan semua berpusat di muara di darah. Betul. Kalau ya. darah itu tersumbat, dia lari ke otak, sudah pasti stroke, ke jantung, serangan jantung, Ya. seperti itu. Jadi kita membuat suatu ramuan herbal Dansen Goji itu untuk melancarkan peredaran aliran darah. Jadi agar darah-darah yang tersumbat di dalam tubuh kita itu dapat lancar. Kalau semua bekerjanya baik, oksigen maksud bekerja untuk jantung, semuanya bagus. Betul. Seperti itu. Tapi sedikit saja tersumbat, nanti dia ada yang pusing di kepala, ada yang sudah kram-kram. Resikonya sudah kemana-mana, Iya. gitu. Jadi dengan Dansen Goji, ibarat selang yang kotor itu kita perangin, kita dorong terus sampai dia keluar yang kotor. Nah, aliran darah sudah jalan bagus, sudah normal semuanya. Iya, jadi sistem kerjanya kurang lebih seperti itu ya. Ya. Karena beberapa episode yang lalu juga kita sempat membahas demo bagaimana daya kerja atau sistem kerja dari Dansen Goji ini kepada salah satu konsumen Dansen Goji begitu ya. Aduh, ini memang luar biasa sekali karena ternyata banyak sekali penyakit yang bisa dibantu untuk dipulihkan dengan mengkonsumsi Dansen Goji ini, seperti juga Ibu Mary ya Bu ya, tadi penyakitnya kan sudah hipertensi, kemudian asam urat dan kolesterol. Untungnya sebelum mengarah ke yang lebih lanjut sudah terdeteksi dan Betul. mendapatkan pengobatan yang tepat gitu ya dok Iya, ya. iya, iya. Nah, selain mengkonsumsi Dansen Goji nih Ibu, apakah ada treatment khusus dari medis yang dijalani selama ini? Masih minum obat nggak? Masih minum obat medis gitu? Ya pernah sih sekali-sekali ya, tapi nggak setiap malam. Saya juga takut gitu. Paling diurut gitu. Oh, treatmentnya pijat aja begitu ya. Kalau pijat sih nggak sakit juga enak ya dok ya. Iya, jadi pijat tradisional begitu ya Iya. Bu ya. Nah, jadi Dansen Goji ini sebenarnya bisa dipadu-padankan dengan obat medis tidak sih dok? Iya. Terutama untuk jenis penyakit hipertensi ya dok ya? Betul. Jadi untuk tanda-tanda akut atau gejala klinis yang baru ya, biasanya memang pilihan masyarakat tentunya ke dokter ya. Iya. Di situ bisa terdiagnosa, ya keluarlah angka-angka ya seperti tadi tekanan darahnya Iya. berapa, kolesterolnya berapa, gulanya berapa, asam urat. Biasanya memang dokter akan mengobatin secara konvensional. Betul. Tapi sekarang justru banyak masyarakat yang justru takutan ya, karena yang saya tahu seperti setelah terkena hipertensi ataupun diabetes, asam urat bahkan kolesterol sendiri itu wajib minum obat dalam jangka waktu yang lama. Itu memang benar ya dok? Ya, dikatakan memang pengobatan seumur hidup. Iya. Jadi ketika memberhentikan obat, itu kan terjadi efek peningkatan kembali ya. Dimana kalau tidak terkontrol, misalnya, ya kalau misalnya untuk masyarakat sendiri ya, untuk suruh memilih gitu kan, Iya. kebanyakan bertanya apakah tidak ada efek samping. Nah, Iya. kita jawabnya pasti ada lah, pasti ada, namanya kimia ya, itu bisa meracuni ke ginjal, ke liver ya, itu akan timbul masalah baru. Iya, apalagi dikonsumsi terus-menerus Ya. dalam jangka waktu yang Ya. lama ya dok Tapi ya? konsekuensinya itu kalau tidak minum obat resiko lebih tinggi ya. Nah, jadi dilema dong ya dok? Ya, itu kan dilema kita sebagai medis, tapi ya kebetulan kalau saya sendiri kan memang memadukan ya antara kedokteran barat dan timur. Iya. Saya belajar herbal dan akupuntur, di mana ada suatu harapan ya dengan herbal tanaman obat. Di sini saya lihat komposisi Dansen Goji kan memang Dansen sendiri memang sudah lama ya, dikenal 2000-an tahun kan dalam pengobatan tradisional China Iya. ya. Jadi Dansen sendiri itu merupakan suatu tanaman obat ya, yang berkhasiat memang untuk mengatasi jadi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan keadaan sirkulasi darah. Seperti yang Sirkulasi tadi. darah. Sirkulasi ya. darah, memperbaiki kualitas darah ya. Jadi dia bisa Baik. membuang
kotoran-kotoran, jadi bukan zat kimia. Nah itu kelebihannya herbal dibanding obat kimia. Iya, Seperti itu. Baik, ini menarik sekali dan nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita nih pemirsa ya seputar Dansen Goji, dan memang ini seru banget ya Bu Heni. Nanti akan ada pemirsa juga pasti yang ingin bertanya seputar Dansen Goji, silahkan. Ada Dr. Dedi, ada Ibu Heni, dan mungkin yang mau tahu berbagi kisah juga dengan Ibu Mary, silahkan ya pemirsa. Anda bisa bergabung nanti di telepon interaktif kami 021734490303 atau di 73449137. Dan bagi Anda yang belum tahu mungkin nih Dansen Goji ini bisa didapat di mana sih? Silahkan ya. Dansen Goji ini dapat Anda beli di Apotik Roxy. Ini ada 27 outlet se-Jabodetabek dan ini akan terus berkembang ya, Bu Heni ya. Dan kemudian juga Apotik K24 se-Jabodetabek juga, Apotik Dunia Sehat, Apotik Diamond, Apotik Gloria, Apotik Medistore, dan untuk lebih lengkapnya silahkan klik di www.dansengoji.co.id. Dan kita akan segera kembali setelah jeda yang satu ini. Nama saya Ibu Zubaida, umur saya 60 tahun, alamat Jawa Tengah. Saya mempunyai penyakit darah tinggi, asam urat, dan kolesterol. Akhirnya saya ke tempat anak saya di Jakarta, saya dikasih suruh coba Dansen Goji. Akhirnya saya nyoba, enak tidur saya. Sampai sekarang alhamdulillah penyakit saya tidak kambuh-kambuh lagi berkat Dansen Goji. Terima kasih buat Dansen Goji ini karena bisa membuat saya tidur nyenyak lagi. Kurawa itu kayaan. Nama saya Muhammad Iryan, usia 60 tahun. Saya tidak tahan kena stroke. 4 bulan saya lumpuh total, nggak bisa apa-apa kecuali tidur. Tetangga saya memperkenalkan Dansen Goji. Saya minum apa saja yang bisa berdiri langsung. Setelah 12 saja saya minum, saya bisa jalan walau mengatakan mampu. Sampai sekarang saya masih minum satu hari, tapi sekarang setelah minum Dansen Goji saya mampu jalan 1 kilo. Oleh sebab produk Dansen Goji saya alhamdulillah bisa sembuh dan jalan. Terima kasih Dansen Goji. Iya, setiap perjumpaan saya dengan Dansen Goji ini memang luar biasa ya, seru banget ya. Apalagi kalau kita udah ngomongin masalah penyakit, bukan 1-2 penyakit, tapi berbagai jenis penyakit ternyata bisa dibantu dipulihkan dengan mengkonsumsi Dansen Goji. Dan salah satu konsumen yang luar biasa malam hari ini, Ibu kelihatannya kan udah cerah, udah ceria, udah sehat gitu. Saya sampai nggak percaya Ibu sempat sakit yang borongan tadi disebutin ya Bu ya. Dan sekarang ini ternyata sudah sehat ya Bu ya. Aktivitas bagaimana nih Bu sekarang? Udah mulai biasa kok. Sudah normal lagi Udah ya. normal, ya. Menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah Iya. tangga, sudah tidak ada gangguan lagi ya Bu? Udah enggak. Masih mengkonsumsi Dansen Goji tidak? Masih. Masih? Masih. Ininya frekuensinya seperti apa? Tiap hari konsumsi atau Setiap bagaimana hari. sekarang? Masih tiap hari ya? Masih tiap Dulu waktu tensinya masih tinggi bagaimana Bu mengkonsumsinya? Iya, saya sebelum kenal obat Dansen Goji ya saya pakai obat dokter.
Kemudian mengkonsumsi Dansen Gojinya waktu itu selama 4 bulan bagaimana? Selama Frekuensinya 4 setiap hari bulan. atau berapa sachet atau bagaimana? Saya ya pakai Dansen Goji aja udah. Satu itu ya. 1 bungkus pagi sebelum makan. Sebelum makan. Iya, nanti malam lagi gitu. Mau tidur. Iya, nah sekarang saya mau bertanya kepada Ibu Heni nih, sebenarnya cara mengkonsumsi Dansen Goji yang ideal dan dibenarkan ini seperti apa? Oke, ini saya ambil. Iya, Jadi kemasannya seperti ini nih pemirsa. Jadi bagi Anda yang belum tahu nih, baru menyaksikan acara kami, Dansen Goji ini kemasannya warna merah hati ya. Kemudian jangan lupa dicek segel, masih bersegel ya, Masih. segelnya ada hologramnya. Iya, dan memang ini klasifikasinya jamu ya, Bu jamu, Heni ya? ya ramuan herbal karena Ramuan masuknya. herbal. Ya, jadi kalau untuk cara pakainya, kita kan ada kategori perawatan, ada pencegahan seperti itu. Kalau untuk kasus seperti Ibu Mary waktu awal-awal yang sudah terkena itu mau jantung, hipertensi, diabetes atau stroke, kita anjurkan itu 4 saset langsung. 4 Jadi saset. 1 kotak ini isinya 12 saset. Sasetnya seperti ini. Baik, iya, iya. Ya. Nah, jadi itu diambil langsung 4 saset. 4 sachet. 4 saset. Nah, kalau untuk yang sudah kategori udah nggak bisa gerak sama sekali, kita anjurkan itu untuk digodok. Jadi ini bentuknya serbuk. Iya, Serbuk seperti kram. teh ya. Ya, seperti teh masuk serbuk karena kita memang kita nggak ambil konsep kapsul atau cair liquid karena kita memang mau ke alami, Iya, back to betul. nature, semua herbal alami karena kita nggak ada tambahan kimia apapun di dalam ini. Nah, 4 saset ini diseduh dengan air panas. Nanti sudah hangat-hangat kuku, sudah serbuknya turun ke bawah, itu dapat langsung diminumkan. Disarankan minum pagi hari sebelum makan dan minum apapun. Jadi bangun tidur, langsung ini diseduh 4 saset, langsung diminumkan. Dalam keadaan perut kosong. Perut kosong, Ini sangat baik ya. sangat baik. Jadi bagi yang untuk penyakitnya sudah levelnya sudah seperti stroke, jantung begitu ya. Ya, Dan kita Ibu Mary sarankan juga- untuk 4 saset. Ibu Mary juga waktu itu mungkin sebenarnya yang dianjurkan seperti ini ya. Ya. Cuman mungkin belum nyampe ya Bu informasinya ya Bu ya. Ya, Ya udah sih udah nyampe 2 bungkus. 2 bungkus. Tapi ekonomi saya kan nggak mencukupi. Oh, baik, nanti saya akan bahas juga harganya Iya. gitu ya. ya. Jadi untuk 1 minggu untuk perawatan, untuk 1 sampai 1 bulan, Iya. untuk perawatan kita anjurkan 4 saset langsung. 4 sachet digodok ya. Digodok, kalau nggak digodok pakai air panas saja. Air mendidih, diminum pagi hari sebelum makan dan minum apapun, nanti kan dia turun endapannya. Nah, setelah diminum pasti akan ada serbuknya tuh di bawah. Kalau mau dimasukin ke dalam kulkas, silakan, monggo, sama gelas-gelasnya. Nanti sore hari masak air panas lagi, seduh kembali, bisa diminum kembali. Diseduh ulang, Diseduh bisa diminum ulang. kembali. Jadi bisa untuk 2 kali penggunaan. Iya. Ya. Nah ini sebaiknya wadahnya ini yang disarankan seperti apa? Kalau untuk godokan kita nggak sarankan dari aluminium, tapi lebih kepada seperti keramik, poci keramik seperti itu. Itu yang kita sarankan. Tapi kalau untuk diseduh, gelas biasa, gelas seperti gelas biasa biasa kita juga minum. tidak masalah. Mm-mm, Atau nah, muk itu boleh ya, muk ya? boleh. Nanti kalau sudah berangsur, sudah 1 sampai 1 bulan baik, turunkan jadi 2 saset saja. Oh, jadi dosisnya bisa bergradasi begitu ya. Berarti ini tidak ketergantungan dong ya? Enggak. Kalau sudah sehat sebenarnya bisa ditinggalkan begitu. Kalau kita sih anjurkan kalau sudah sehat diminum 1 saset. 1 saset karena untuk pencegahan. Untuk Karena kalau pencegahan. sudah sehat kembali lagi makannya yang sembarangan. Iya, biasanya sama gitu ya, Bu, ya. aja. Nanti Kalau udah sakit enak juga. kayaknya wah lupa deh gitu ya. Iya. Begitu Jadi sakit untuk baru ingat lagi. pencegahan. Untuk Jadi pencegahan untuk sama seperti diminumnya pagi dan sore hari. Jadi untuk pencegahan, untuk perawatan beda begitu ya. Nanti mungkin kalau Anda belum jelas, silahkan Anda hubungi call center dari Dansen Goji. Nah ini juga nanti bisa Anda bertanya-tanya seputar Dansen Goji dan juga mungkin keluhan kesehatan Anda ya, silahkan dikonsultasikan. Ada 5 nomor call center yang bisa Anda hubungi, 0217050518188 atau di 02133737377 atau di 02133737399 atau di 082211899000 dan 1 nomor lagi 0822
1188-2000, atau bagi Anda yang ingin chat nih di BB ya, silahkan invite pin BB-nya 2B0032FO ya. Atau Anda ingin langsung berkonsultasi dengan Dokter Dedi. Nah, Dokter Dedi ini sekarang berpraktek di Bioholistik Terapi. Alamatnya ada di Jalan Kopo Permai 2, Blok 9A nomor 3, Bandung. Jadi harus ke Bandung ya, Dok ya? Ah, iya. Janjian dulu, silahkan ya, appointment dulu ya, melalui telepon di 02291696619. Nah, sekarang saya mungkin mau ke Dokter Dedi ya, Dok ya. Di pengalaman di lapangan nih, Dok, penyakit apa saja yang bisa dibantu disembuhkan oleh Dansen Goji ini? Ya, jadi di lapangan kan memang orang mencari kesembuhan ya. Jadi setelah terdiagnosa kan memang informasi ini tuh belum tersampaikan ya. Jadi kita memberikan yang terbaik untuk pasien ya. Keinginan pasien semua sama ya, ingin yang lebih baik dan sembuh aman ya. Untuk Ibu mungkin harga lebih terjangkau ya Bu ya. Ini sangat terjangkau, nanti Bu Heni mungkin untuk harga ya. Jadi ini efektif sekali untuk mengobati penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sirkulasi darah ya. Jadi dimulai dari untuk pencegahan penyakit jantung ya, jantung sendiri kan luas ya. Ada jantung koroner, ada pembekuan jantung, irama jantung, gangguan irama jantung ya. Kecuali kalau penyakit bawaan memang agak itu ya, itu tindakannya mungkin lain ya. Tapi untuk pengobatan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sirkulasi darah, dari mulai penyakit jantung, stroke, hipertensi ya, diabetes, pengerasan hati atau sirosis ya. Oh, bisa juga ya, Dok ya? Bisa. Oh, ini ada hubungannya dengan sirkulasi darah juga ya, pengerasan hati. Kita dari mulai kepala sampai ujung kaki semua dialirin oleh kapiler pembuluh darah ya. Baik. Dimana kalau setiap kita makan ataupun tanpa kontrol ya, kita makannya ya goreng-gorengan, seiring pertambahan usia, pola gaya hidup atau seperti apa ya sekarang mungkin makan yang itu ya, yang seperti junk food gitu ya, atau makanan instan. Nah, itu terjadi penumpukan atau plak dalam diri pembuluh darah. Nah, itu jadi awal mulanya penyakit daripada jadi bermula dari pengentalan darah, dari penumpukan dari sisa zat-zat makanan yang metabolisme yang tidak terbuang. Nah, seperti itu. Jadi hampir secara keseluruhan ya. Jadi kesimpulannya hampir semua penyakit ya, Dok ya, bisa dibantu kesembuhannya oleh Dansen Goji begitu. Nah, kalau dari penyakit hipertensi sendiri nih, Dok, pasien yang pernah ditangani penyakit hipertensi paling muda usia berapa? Paling muda sekarang sebetulnya dari usia anak sendiri memang sudah ada ya, tapi sangat jarang ya. Jadi saya temukan dari umur 17 tahun ada ya, 17 Jadi sekarang ini penyakit udah nggak memandang usia lagi ya, Dok ya? Ya. Umur 19 tahun kemarin saya periksa juga di klinik, ada yang kolesterolnya sudah melewati dari normal. Waduh, Bu, berarti kita jangan hanya aware pada diri kita ya, anak-anak kita juga mungkin mesti ditelaah juga nih pola makannya bagaimana begitu ya, Dok ya, aktivitasnya seperti apa. Jadi perlu lebih penyuluhan ya untuk masyarakat ya. Jadi faktor usia sekarang bergeser ya. Jadi dulu kan untuk kasus kolesterol, darah tinggi biasanya 40 tahun ke atas ya. Semakin tambah usia semakin banyak yang menderita hipertensi. Terus sekarang tuh waspada, jadi umur 20, 30 jangan dikira. Jadi kalau ada keluhan misalnya sering semutan, sering pusing, sakit kepala, ya segera cek ya. Kalau perlu darahnya diperiksa, jadi periksa kolesterol, asam urat. Nah, itu juga banyak kasus seperti itu. Dicek lab gitu ya. Jadi untuk kasus-kasus darah tinggi sendiri ya, biasanya saya memberikan obat ya, maksudnya obat dulu untuk menenangkan gejala ini, yang menurunkan faktor resiko ya. Misalnya darahnya di atas 160, kita tetap berikan obat. Sekaligus kita sarankan, ini kan memang bukan tidak berinteraksi ya, langsung begitu, tapi kita kasih jarak ya. Ini kan sebelum makan, nah, kita kasih jarak minimal 2 jam gitu kan. Jadi harus ada jeda ya antara mengkonsumsi obat medis dengan Dansen Goji. Untuk kasus-kasus yang masih ringan itu biasanya mereka akan terlepas. Jadi sebelum ketergantungan obat yang tadi ya, untuk jangka panjang mereka setelah minum ini bahkan tidak perlu minum obat gitu loh. Oh, bisa terlepas dari ketergantungan obat-obatan medis bahkan begitu ya. Waduh, keren banget ya pemirsa ya. Nah, mungkin di antara Anda juga ada yang ingin langsung bertanya seputar keluhan kesehatan Anda, silahkan ya. Kita akan membantu begitu. Silahkan, ada 2 nomor interaktif yang bisa Anda hubungi, 02173449303 atau di 73449137. Memang sih
tema kita seputar hipertensi ya, tapi silakan saja penyakit apapun, keluhan Anda langsung dialamatkan kepada Dr. Dedi, atau mungkin ingin bertanya seputar Dansen Goji, ada Ibu Heni ya, atau berbagi kisah dengan Ibu Mary nih. Iya. Baik, ini tadi banyak juga mungkin yang belum tahu nih Bu Heni seputar histori atau sejarah dari Dansen Goji. Karena setahu saya kan Dansen Goji ini kan dari Tiongkok ya, dari China begitu kan. Dan konon katanya ini dulu yang boleh mengkonsumsi Dansen Goji ini kan kaum kerajaan, bangsawan gitu. Tapi ini sekarang kan enak sekali di Indonesia udah bisa didapatkan begitu kan. Bagaimana ceritanya, sejarahnya dulu secara singkat nih Bu Heni? Jadi ramuan herbal Dansen Goji itu awalnya tuh hanya dikonsumsi pribadi sama owner saya, pemilik dari PT Star Polaris Ibu ini. Farida ya. Ibu Farida saya sempat Salimon. ketemu, iya betul. Ya, nah karena beliau menderita sudah sirosis, lalu dianjurkan ada ramuan herbal oleh Sinse Dansen Goji Jadi ini. Ibu Farida langsung terbang ke Tiongkok begitu ya? Enggak, waktu tapi itu? ya, untuk jadi mendapatkan- dianjurkan sama Sinsenya seperti itu. Iya, betul, betul. Nah, lalu ramuan yang diberikan itu ramuan herbal Dansen Goji seperti itu. Lalu Ibu Farida mencoba, setelah dicek kembali ke Singapura, itu tarafnya tuh sudah normal semua, sudah normal, sudah bagus. Nah, beliau konsumsi pribadi awalnya, diminum pribadi. Lalu beliau ke Bali, setahu saya beliau sudah berusia 52 tahun, tapi masih energik, Iya, masih naik turun gunung, masih cantik, masih sehat cantik, ya. masih sehat. Nah, temannya bertanya, kok bisa ya naik turun gunung, kita nggak bisa seperti itu. Coba kalau ada memang produk bagus, kita bisa membantu banyak orang, kenapa nggak dibuat saja di sini gitu. Lalu Ibu Farida berpikir, iya ya, kenapa enggak ya, saya mau menolong banyak orang. Jadi niat utamanya memang kita mau membantu banyak orang, karena yang namanya penyakit, orang sudah dengar kata stroke, jantung, udah mahal. Iya. Udah berobat udah mahal deh, masuk rumah sakit. Untuk obatnya pun itu pasti akan terus continue, nggak bisa berhenti ya dokter ya. Biasanya untuk jantung, untuk diabetes, untuk hipertensi itu biasanya terus continue. Jadi kita memberi solusi, coba deh dengan ramuan herbal Dansen Goji ini kita tawarkan, ini karena sifatnya alami, jadi nggak mengganggu di kemudian harinya. Memang nggak langsung diminum langsung sembuh. Semua butuh proses. Ada prosesnya. Semua butuh proses. Tapi si konsumen rata-rata semua pasti sudah langsung merasakan khasiatnya seperti Pada saat apa. pertama kali mengkonsumsi Ya. biasanya langsung terasa perubahannya. Betul. Ya. Tapi ini ada efek detoksnya, nanti kita akan bicarakan seputar bagaimana biasanya reaksi pertama kali mengkonsumsi Dansen Goji. Kita tahan dulu ya. Oke. Karena kita harus jeda dulu nih pemirsa. Nanti setelah jeda kita akan segera kembali, tentu saja masih bersama dengan Dansen Goji. Nama saya Ibu Kasum, usia saya 57 tahun. Saya punya keluhan miom dan saya divonis dokter harus dioperasi, dan saya takut dioperasi. Saya pulang ke rumah, akhirnya saya menemui anak saya dan anak saya bilang, "Mama kalau takut dioperasi, coba teman saya ada yang mendistributor Dansen Goji." Ternyata saya begitu mencoba Dansen Goji ini, saya rasakan penyakit saya perlahan hilang, sampai saya akhirnya kembali lagi ke dokter dan saya bilang sama dokter bilang, katanya dokter, saya miom saya sudah hilang. Dan saya bilang sama dokter, karena saya mengkonsumsi Dansen Goji ini. Terima kasih Dansen Goji yang telah menolong dan membantu menghilangkan penyakit saya, dan akhirnya saya sekarang kembali sehat. Nama saya Musnindar, umur 53 tahun. Saya punya keluhan penyakit diabetes atau gula darah.
dengan mencapai ketinggian 708. Ya, selama saya sakit 6 bulan, alhamdulillah saya ketemu obat herbal yang bermerek Dansen Goji. Ya. Dengan saya konsumsi itu, lahan perlahan, alhamdulillah gula darah saya turun mencapai 200 dan saya sehat kembali. Dengan saya ucapkan terima kasih Dansen Goji telah membantu hidup saya. Iya pemirsa, tentu saja kita masih membuka line telepon interaktif di dua nomor 021734493303 atau di 73449137 ya. Dan silakan Anda sampaikan keluhan kesehatan Anda atau mungkin ada anggota keluarga Anda yang menderita hipertensi, kemudian juga tadi ada asam urat dan apalagi Bu? Kolesterol seperti Ibu Mary nih. Langsung saja ya, siapa tahu bisa berbagi kisah begitu dengan kita semua atau mungkin mendapatkan solusinya dari Dokter Dedi. Dan tadi saya bicara dengan Ibu Heni, sempat kalau kita dengar historinya ya Bu Heni ya, ternyata Dansen Goji ini dulu kan istilahnya dikonsumsi oleh bangsawan, raja-raja. Jadi kayaknya harus jadi anak raja dulu ya untuk mengkonsumsi Dansen Goji. Tapi sekarang ini bisa dikonsumsi di Indonesia dengan mudahnya begitu kan. Di apotik-apotik terkemuka di Jabodetabek, bahkan di seluruh Indonesia sudah bisa didapatkan. Bicara mengenai harga berapa nih Bu Heni? Kalau untuk satu kotak Dansen Goji ini sendiri, harga eceran tertinggi kita tuh di 150.000. Sangat terjangkau ya sebenarnya ya. Dengan isi 12 saset. Iya, dan tidak perlu diimpor loh. Meskipun bahan bakunya mungkin masih import ya? Ya, kita bahan baku semua impor. Ya, diproduksi di Jakarta. Indonesia, di Jakarta. Kita blending semua di pabrik sampai jadi kemasan seperti ini. Nah, jadi tidak usah jadi anak raja dulu untuk mendapatkan Dansen Goji ya Bu ya. Sekarang sudah sangat mudah dan mengkonsumsinya juga tidak rumit begitu ya. Sangat mudah, bisa di mana saja karena yang dibutuhkan cuma air panas saja ternyata. Dan ini proses penyembuhannya memang membutuhkan waktu. Nanti saya akan tanyakan mengenai proses detox biasanya seperti apa. Kita terima telepon dulu ya. Selamat malam. Halo. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa di mana Bapak? Di Cipulir. Iya, Bapak mungkin volume TV-nya bisa dikecilkan karena menggema nih di studio kami. Oh ya, baik, silakan. Mungkin bisa mendengarkan melalui pesawat telepon saja ya. Silakan, keluhan kesehatannya apa nih Pak? Ya, langsung Bapak, keluhannya apa? Untuk ginjal bisa nggak Pak? Untuk ginjal ya. Punya keluhan seputar ginjal apa Pak? Udah cuci darah bisa nggak itu sembuh dengan ini? Iya, mungkin ada yang ingin ditanyakan dong? Usia berapa Pak? 60. 60 untuk Bapak sendiri ya Pak ya? Ya. Bapak ada penyakit yang lain nggak seperti hipertensi atau apa Pak? Nggak ada? Diabetes itu enggak? Hipertensi ada dan diabetes ada. Oh gitu ya, jadi dia cukup komplikasi ya. Jadi sampai harus cuci darah itu kan berarti gangguan fungsi ginjal, jadi ginjalnya sudah tidak berfungsi. Betul, iya. Jadi sebenarnya gini Pak, untuk kasus ginjal sendiri ya, itu Dansen Goji cara kerjanya dia memperbaiki jelas tadi sirkulasi darah kapiler ya, sampai organ manapun dia akan memperbaiki kerusakan ya. Jadi kalau secara obat kimia memang sudah tidak ada Pak ya, makanya Bapak dianjurkan untuk cuci darah. Jadi kalau dengan Dansen Goji ya, jadi secara bertahap ya, memang Bapak perlunya konsultasi juga ya, atau sedang minum obat. Cuci darah tetap melanjutkan Pak. Jadi ini akan membantu setidaknya Bapak berapa kali dalam seminggu cuci darah, atau sebulan berapa kali Pak? 3 kali. 3 kali ya. Jadi ada kasus tertentu yang memang sudah gagal ginjal ya, itu ketika konsumsi Dansen Goji secara bertahap ya, biasanya perlu waktu kan, kita perlu pantau dan perlu waktu juga karena ini cara kerjanya juga lain ya, bertahap. Itu setidaknya akan berkurang. Yang tadinya seminggu 3 kali ya, bisa bertahap misalnya seminggu 2 kali, bahkan sampai seminggu sekali. Nah gitu Pak. Di samping itu kan Bapak juga perlu dipantau terus ya Pak ya. Jadi nggak apa-apa Bapak lanjutkan ya, karena ini bukan obat kimia Pak ya. Herbal ya. Kalau dengan obat mungkin terlalu beresiko untuk Bapak. Jadi ada obat tertentu yang memang tidak boleh untuk yang gagal ginjal. Tapi ini kan bukan kimia ya Pak ya. Jadi saya sarankan mudah-mudahan Bapak cocok ya. Ya ini solusi untuk cara pengobatan herbal Pak. Iya. Ya. Mungkin jeda waktu Itu bisa berapa diperhatikan lama ya. kira-kira untuk
makannya itu gimana Pak? Minumnya Bapak bertahap deh. Kalau misalnya Bapak di Cipulir, di mana tadi? Cipulir ya, betul. Cipulir ya, Jakarta Selatan Jakarta Selatan ya. Memang biasanya untuk pasien saya anjurkan untuk kasus gagal ginjal ya. Itu 1 bungkus saja dulu. 1 bungkus dulu ya. Nanti kita evaluasi. 1 bungkus saja dulu, 1 Bapak. saset seperti Ya. 1 saset sehari ya, begitu ya, Dok? Jadi untuk Dansen Goji sendiri memang aman ya Pak ya dikonsumsi untuk anak terutama di atas 12 tahun ya. Tapi yang pengecualian tadi untuk ibu hamil dan menyusui tidak dianjurkan ya, begitu. karena ada hubungan dengan sirkulasi darah ke janin. Baik. Untuk gagal ginjal juga ini kasus tertentu yang memang perlu pemantauan, bukan tidak boleh Pak. Jadi justru ini membantu, tapi kita mulai dari 1 saset aja dulu. 1 saset dulu ya Pak ya. Satu hari sekali. 1 saset itu bisa untuk 2 atau 3 kali ya, 2 kali minimal 2 kali Pak, 2 kali seduh Pak. 2 kali seduh ya Pak. Nah nanti Bapak misalnya di sana biasanya berobat ke mana ya Pak ya? Bapak digabung dengan pengobatan tradisional juga enggak? Ada treatment akupuntur atau semacam tidak ya? Saya belum pernah ini, baru makasih itu baru lihat ini murni medis ya Pak ya. Jadi kalau betul Pak. Jadi untuk Bapak ya Pak ya, siapa mudah-mudahan ini kan bisa bermanfaat. Ya ini kan anggap saja bukan obat Pak, dan ini bukan obat dalam arti obat kimia ya. Betul. Anggap aja ini Bapak makan buah-buahan, biji buah-buahan ya, ekstrak daripada tumbuhan. Nah seperti itu. Jadi tidak membebani kita rasa takut gitu kan. Iya. Minum aja 1 dulu Pak, nanti kita pantau Pak. Ya. Nah itu buah-buahan aja saya udah nggak boleh karena itu mengandung kaliumnya terlalu tinggi. Ini ada kaliumnya tinggi nggak? Iya Pak, ini bukan buahnya Pak, ini gojinya dari biji, ekstrak biji Pak. Ekstrak biji dan senyasri dari akar ya. Dari akar Pak, jadi bukan buah. Memang kalium Bapak tidak boleh, betul. Ya. Kalium Bapak. Jadi ini bukan buahnya Pak, ini ekstrak biji goji dengan ekstrak akar ya dari Dansen. Jadi bukan tinggi kalium, betul Bapak, betul. Tadi mungkin Bapak sudah banyak informasi ya. Nah itu Pak, iya. Tapi tidak membahayakan ya kalau minum itu ya. Oh tidak Pak. Tidak kontraindikasi ya Dok ya? Tidak ada. Iya, jadi Iya. bisa seiring sejalan Bapak Bisa, mungkin Pak. perlu diperhatikan jedanya saja ya. Jadi minimal jedanya 1 jam dengan obat medis begitu Pak? Pak. Iya, mungkin nanti bisa dikonsultasikan kembali dengan dokter Nanti Dedi. ada telepon kalau misalnya Bapak ini kita pantau boleh ya, jarak Iya. jauh juga enggak apa-apa Pak. Begitu Nanti Bapak. saya itu kembali saya hubungin. Baik. Ya, Bisa siapa? ke praktek dokter atau Dengan ke call center Pak gitu siapa? ya. Pak siapa Pak tadi Pak? Pak Surya. Boleh Pak, di nanti kita Cipulir. tunggu teleponnya Pak ya. Baik, terima kasih sudah telepon ya Pak ya. Terima kasih. Iya, Iya, semoga cepat sehat dan memang segala sesuatu kondisi kita nih harus diupayakan begitu ya Dok ya. Iya. Bahkan dukungan keluarga dalam hal ini juga sangat penting Iya, gitu ya. sangat penting. Ibu Mary dukungan keluarga bagaimana waktu itu? Suami, anak-anak mungkin lihat mengkonsumsi Dansen Goji bagaimana? Setelah lihat hasilnya ini ya Bu ya? Iya, setuju aja. Setuju begitu ya. Jadi kalau masalah kesehatan apapun pasti ditempuh ya Bu ya. Bahkan katanya tetangga-tetangga banyak yang bertanya seputar kesembuhan ibu, kok bisa begitu? Iya, ditanyain. Kemudian Saya bilang minum aja Dansen Goji. waktu itu tetangganya punya keluhan kesehatan apa Ibu? Suaminya katanya jantung sama diabetes. Dan ini juga bisa diatasi oleh Dansen Goji ya Dok ya. Baik, kita terima telepon lagi nih. Selamat malam. Halo. Iya, halo. Dengan siapa di mana? Bapak siapa? Malam. Iya, selamat malam Bapak. Dengan Iya Ibu, saya mau konsultasi dengan dokter. baik, Bapak siapa di mana Pak? Saya Gunawan di Tangerang. Baik, langsung dengan Dokter Dedi ya. Iya. Keluhannya apa? Selamat malam dokter. Ya, malam Pak Gunawan. Iya, saya punya keluhan ini, kolesterol saya tinggi. Iya Pak. Terus saya punya di bagian leher saya ini ada benjolan. Leher sebelah. Benjolan, ya. Itu sudah lama. Sudah lama. Karena saya udah putus asa ya. Iya. Saya udah pernah ditusuk jarum. Oh gitu. Ya kan. Terus saya makan obat-obat apa namanya untuk kolesterol, tapi nggak ada hasil gitu. Iya Pak. Nah saya mau coba nih ya apa Dansen Goji ini apa bisa menghilangkan benjolan di leher saya. Baik. Ya, Itu ya, saja Pak Gunawan pertanyaannya gitu ya. Pak. Iya. Iya. Usia berapa Pak sekarang? 61. 61. 61 Bagaimana? ya. Bagaimana Dok?
Jadi sudah ada kasusnya mungkin kolesterol ya, sudah ada kolesterol, terus ada benjolan ya. Benjolannya satu atau banyak Pak? Satu ya, sudah lama Pak? Sudah ada 3 tahunan lah. 3 tahun. Sudah didiagnosa medis Bapak, benjolannya apa? Enggak, belum. Oh, belum. Belum ya? Ini saya sudah pernah konsultasi dengan dokter. Iya. Dia bilang ini seperti kayak apa, ada minyak lah, minyak yang membeku gitu. Oh. Minyak membeku katanya. Ya. Lemak. Jadi memang hubungannya dengan tadi kalau kolesterol kan lemak dalam darah ya. Kalau ini ada semacam benjolan disebutnya lipom ya. Lipom itu jadi penumpukan lemak di bawah jaringan kulit. Nah itu memang seperti timbul benjolan, memang harus kita periksa dulu ya. Oh, harus dicek medis. Ada yang memang ada yang isinya cairan, ada yang benjolan yang seperti padat, ada yang lemak. Nah itu mungkin Bapak sudah pernah bertanya ya. Katanya seperti lemak ya Pak ya. Ya, jadi ini bertahap Pak. Jadi setidaknya dia tidak menambah di tempat lain atau nambah besar ya. Jadi Dansen Goji ini kerjanya di sirkulasi darah dulu Pak. Jadi ketika dia diminum itu akan terjadi pembersihan di darahnya sendiri Pak. Jadi kolesterol Bapak dulu yang turun ya. Nah kemudian kalau Bapak memang harus sudah ada kolesterol, Bapak jelas harus jaga ya pola makannya juga. Pola makan ya Dok ya. Jadi kurangin yang berlemak. Terus juga harus olahraga ya. Ada faktor resiko lain. Baik, sudah terputus. Nah itu Pak. Jadi pertama dia pasti akan mengurangi kadar kolesterol dalam darah. Ya. Nah lambat laun juga dia nanti benjolannya lama-lama ya itu akan mengecil ya seperti itu, akan terserap si lemak-lemak dalam jaringan yang lainnya juga. Baik, nah itu mungkin. Iya. Siapa tahu itu Pak nanti jadi cepat lambatnya kan tergantung juga ya, tergantung Bapak pola makannya, tergantung. Dosis yang dianjurkan Dok? Kalau untuk kasus seperti Bapak biasanya kita dari mulai minimal 2 ya atau 3 saset 2 atau ya. 3 saset ya. Ya. Sehari bisa 2 kali seduh begitu ya. 2 saset lah minimal 2 saset saset Bapak masukkan, bisa diseduh 2 atau 3 kali. Baik, iya kita harus jeda dulu nih nampaknya, dan pemirsa jangan kemana-mana karena Dansen Goji akan segera kembali setelah jeda yang satu ini. Awal standar tinggi, darah saya 270/160. Terus anak saya bawa ke rumah sakit, dirawat 3 hari, disuntik nggak apa-apa. Begitu pulang saya kena mati sebelah, stroke, jantung juga kena, penyempitan. Nah itu saya bilang balik lagi ke dokter, nggak ada kesembuhan, nggak bisa jalan juga. Saya bilang saya sampai nangis, anak saya yang tua beliin Dansen Goji, baru sedus, udah habis beli lagi. Dia bilang nyuduh mah 2 bungkus, kata gitu. Terus saya seduh 2 bungkus, sembuh. Sampai saya bisa jalan, bisa nyuci piring, bisa ngapa-ngapain gitu. Terus saya nggak ini lagi. Saya bilang udah beli terus sampai sekarang saya alhamdulillah sama berkat Dansen Goji saya sembuh. Saya terus sampai sekarang saya masih minum Dansen Goji. Tengah terpaksa menjalani operasi bedah di Rumah Sakit Dr. Haulusi Ambon akibat tersabet benda barat Sepatan Timur Kabupaten Tangerang. 3 orang tewas sementara 4 lainnya terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Gas ini tidak lagi menjual BBM bersubsidi jenis solar. Penarikan BBM jenis solar bersubsidi ini sesuai dengan surat edaran dari Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas BPH Migas untuk pengurangan kuota BBM. Nama saya Urutono Gunadi, usia 64 tahun. Saya kejadiannya pada tanggal 10 bulan April 2012, jam 12 malam, di mana rasanya kepala sebelah kanan saya rasa sakit, tiba-tiba akhirnya sebelah kiri langsung kebas gitu. Serta tengah malam kan kita baru cari jarum, jadi pakai arang gosok ya, ditusuk jarinya maupun kakinya. Nah, baru kira-kira 2-3 hari baru ke rumah sakit di Jakarta untuk periksa, di mana dokter nyatakan saya kena serangan jantung sama stroke. Setelah itu baru saya ke Penang bulan Mei, akhir Mei saya ke Penang untuk periksa, juga dinyatakan jantung sama stroke dan juga bisa berakibat fatal. Nah, akhirnya dianjurkan ke konsultasi dengan dokter ahli bedah.
Dan dokter bedah menyatakan bahwa saya nggak boleh operasi. Kalau saya operasi, saya akan koma selamanya. Setelah saya minum konsumsi dengan Dansen Goji, sehingga saya bisa beraktivitas kembali. Dan saya ucapkan terima kasih atas Dansen Goji-nya. Ya, produk ini baik untuk kesehatan. Ya, pemirsa, perbincangan kita dengan Dansen Goji ini masih ada satu sesi lagi, dan tema kita adalah seputar mengatasi hipertensi, tentu saja dengan Dansen Goji. Ini sebuah ramuan herbal yang luar biasa ampuh ya, terutama untuk hipertensi, asam urat begitu, dan penyakit-penyakit yang sudah berat ini ternyata bisa diandalkan di Dansen Goji ini. Nah, ini biasanya ada efek reaksinya tidak sih Bu Heni kalau kita mengkonsumsi Dansen Goji pertama kali begitu? Biasanya dari pengalaman para konsumen seperti apa? Ya, saya jumpai beberapa konsumen ada yang mengeluhkan, kok saya minum Dansen Goji kepala saya malah sakit ya, dia bilang seperti itu. Ada juga yang kok saya malah jadi kesemutan ya gitu. Tapi kalau dari yang kita teliti, yang kita ketahui, karena itu saking darah kentalnya, jadi karena didorong paksa keluar itu jadi buat sakit kepala. Tapi itu nggak apa-apa, itu memang terapinya, detoksnya seperti itu ya. Hanya sekitar 2-3 hari, biasanya seperti itu. Nanti sudah hari keempat, hari kelima, biasanya dia sudah enak dengan sendirinya. Bisa tidur enak, bangun juga badan lebih bugar, seperti itu. Jadi jangan kaget kalau memang ada reaksi-reaksi tertentu yang membuat kita jadi lebih sakit. Nah, ini hanya sementara saja, nanti berangsur-angsur akan normal kembali. Begitu. Bahkan ada yang kasus dia sudah pasang ring di jantung, minum Dansen Goji, kok sakit, jantungnya sakit sekali. Seperti apa? Dia takut, namanya sudah ke jantung ya. Ya, saya bilang itu reaksi, memang reaksinya seperti itu ya? Biasanya hanya 2-3 hari, karena darahnya yang kotor, tersumbat. Setelah itu dia akan enak sendiri. Akan enak kembali begitu. Kita terima telepon dulu nih. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Baik, langsung dengan Dokter Dedi atau mungkin mau ke Ibu Heni? Pak dokter ya. Silakan langsung. Halo Pak. Saya Pak Susdandi ya Pak dokter ya. Iya Pak. Keluhannya? Di darah saya tadi saya periksa 199/98. Iya. Gula 115/125. Gula 125 mungkin Pak ya? Iya. Ya. 115. 115 juga. 115 ya Pak ya? Asam urat 8,7. Wah, sudah lumayan tinggi semua ya. Kolesterol 257. 257 ya Pak. Nah, itu kalau saya minum obat itu gimana tuh Pak? Usia berapa Pak? Usia 61. 61 ya. 61 ya. Bapak ada hipertensi juga tadi ada? Darah tinggi Pak? Darah tinggi 199/98. Tinggi juga. Bapak sedang konsumsi obat? Ada obat yang diminum Pak sekarang? Nggak ada? Yang minum obat apotek itu apa? Masih ya? Dari kasih apotek 2 itu obat. Resep dokter ya Pak? Ya. Resep dokter? Atau obat bebas? Enggak, apotek. Obat apotek ya? Obat bebas mungkin ya dok? Bapak mohon maaf, kalau berat badan Bapak posturnya cenderung gemuk atau gimana? Atau biasa? Saya berat badan 69. 69 ya, lumayan lah, sedang lah ya gitu ya. Jadi Bapak dulu pernah gemuk enggak? Dulu pernah diabetes saya dulu. Oke, iya, iya. Memang seperti itu ya. Diabetes saya dulu obatnya 81. Ya. Oh iya. Jadi untuk kasus Bapak ini sudah mengarah ke suatu sindroma ya Pak, sindroma metabolik di mana tubuh sudah tidak mengkompensasi ya. Jadi terjadi penumpukan dengan tandanya tadi ya. Jadi tekanan darah sudah di atas normal. Peningkatan kadar kolesterol, gula darah, nah itu disebutnya sindroma metabolik. Oh iya. Jadi ini pengobatannya harus secara menyeluruh, holistik ya. Jadi selain memang tetap kalau ada obat ya Pak ya, Bapak lebih baik minum obat dulu karena sangat beresiko ya. Hipertensi dengan pengentalan darah itu bisa terjadi ya resiko penyakit jantung atau stroke ya. Jadi kalau untuk kasus Bapak, jadi maksud saya tuh di sini dengan perubahan dari gaya hidup termasuk harus olahraga, jaga pola makan ya Pak ya. Tapi kalau ada obat juga tetap obat ya Pak ya, konsultasi dengan dokter. Nah, Bapak tanya ini kan Bapak mungkin
pengen mencoba Dansen Goji ya, Betul, saya sangat rekomendasikan untuk Bapak coba karena memang untuk kasus Bapak sangat tepat sekali. Begitu. Ya. Jadi Bapak kalau untuk minum saat ini ya minimal kalau Bapak misalnya baru awal ya, Bapak kan belum mengalami kelumpuhan atau stroke belum ya Pak ya? Belum. Ya. Jadi kalau sedang minum obat dokter kita kasih jarak 2 jam. Bapak mulai dari 2 saset deh. 2 saset, 2 saset ya? dulu Pak diminum ya. Diminum ya tadi sudah dijelaskan cara minumnya Pak ya. Cuma diseduh saja, nanti setelah itu diminum 2 pagi hari gitu ya? Ya Pak, sebelum kita makan ya Pak ya? Pokoknya habis subuh gitu. Ya, langsung diminum. Nah, nanti Bapak tetap minum air putih cukup ya Pak ya, sekitar 8 gelas lah ya. Nah, setelah itu nanti reaksinya itu dia akan diserap oleh pembuluh darah ya. Dimana terjadi perbaikan kualitas darah Bapak. Ya. Ya, jadi untuk kasus Bapak kan terlalu beresiko nih kalau kita tanpa pencegahan, lebih baik mencegah daripada sudah sakit ya Pak ya, karena terjadinya resiko untuk penyumbatan di pembuluh darah jantung ataupun otak itu sangat tinggi Pak. Jadi dengan perubahan gaya hidup, dengan dibantu herbal, mudah-mudahan ada harapan untuk Bapak ya. Pantangannya mungkin Dok sekilas saja Pantangannya tadi udah jelas ya Pak ya, kurangin yang garam-garam, nanti asin, makanan yang asin, makanan instan, terus kemudian juga diet garam, terus yang berlemak ya, goreng-gorengan. Bapak disarankan juga memang olahraga ringan ya Pak ya? Begitu. Olahraga seminggu. Olahraganya itu Pak, setelah itu jalan itu kalau jogging ya. Sebentar ini Pak. Capek ya Pak? Capek ya, kalau berdiri nggak kuat lama. Nggak kuat lama. Ya itu tanda pengentalan darah Pak, jadi oksigen tuh nggak maksimal ya. Nah itu sangat membantu Pak, banyak kasus-kasus seperti itu Pak. Ini cocok banget buat Bapak ya. Iya begitu Bapak. Bapak. Kalau Bapak minum obat itu nggak usah minum obat dari apotek lainnya gitu. Pak jangan dulu, saya tidak tahu obat Bapak sekarang ya. Iya begitu. Jadi kalaupun ada obat atau obat darah tinggi, sebaiknya tetap diminum dulu. Ya. Begitu Pak ya. Nanti setelah seminggu Bapak minum, Bapak kontrol ya. Bapak dicek lagi. Tadi kan saya ke apotek ya. Iya. Dikasih obat apa nih? Bapak mungkin nanti bisa dikonsultasikan langsung dengan Dokter Dedi ya. Nomornya ada di layar kaca Bapak atau silakan ke call center untuk dilanjutkan perbincangannya begitu. Terima kasih sudah telepon ya Pak ya. Iya, memang kita harus batasi karena waktunya terbatas kan setiap penelepon begitu ya. Nanti bisa dilanjutkan sepuas-puasnya ngobrol dengan Dokter Dedi. Mudah-mudahan nanti waktunya juga bisa ada waktu luang begitu ya Dok ya. Ya, ini yang ingin tahu juga pemirsa mungkin ini siapa saja sih yang bisa mengkonsumsi Dansen Goji ini, Bu Heni atau Dokter Dedi mungkin bisa membantu. Mungkin ada range usia tertentu yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan begitu? Kita menganjurkan Dansen Goji itu diminum di usia 12 tahun ke atas. 12 tahun ke atas ya. Ya, untuk 12 tahun ke bawah rata-rata sebagian besar tuh masih bagus ya. Terkadang karena sekarang ABG itu kan makannya udah banyak yang junk food. Benar. Ya, saya pernah temui waktu cek LBA, cek kesehatan darah. Itu usia 15 tahun kolesterolnya tinggi sekali. Setiap hari makannya ya junk food. Mall to mall udah ketemunya sudah pasti seperti itu gitu. Tapi kalau untuk anak-anak yang di bawah usia 20 tahun kita sarankan 1 saset saja. 1 saset saja ya. 1 saset saja. Setelah karena itu biasanya mereka hanya sebatas badan merasa nggak enak hanya seperti itu kan. Nanti kalau sudah di atas 20 tahun itu masih bisa 1 sampai 2 saset. Tergantung. Kalau memang untuk perawatan kita anjurkan 2 sampai 4. Tapi kalau untuk pencegahan 1 saset cukup. Iya. Ini sayang sekali waktu kita terbatas ya. Mungkin saya ingin langsung ke Ibu Mary. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah, Ibu? Ada. Pemirsa yang saya hormatin, jangan sampai mengalami kayak saya yang banyak penyakitnya. Minumlah Dansen Goji. Ini bukti nyata nih Ibu Mary ya. Iya. Itu saja Ibu. Iya. Mungkin ada tips sehat dari Dokter Dedi, silakan. Seputar hipertensi mungkin Dok? Hipertensi ya, jadi ada tips untuk mencegah ataupun menangani hipertensi ya. Ya istilahnya lebih baik mencegah daripada mengobatin ya. Jadi untuk yang sudah terkena hipertensi ataupun ada gejala atau riwayat keluar hipertensi, sebaiknya kita memang menghindari banyak makanan yang terlalu asin ya atau garam yang terlalu berlebihan. Kemudian yang kedua juga perbanyak makan buah-buahan ataupun yang mengandung unsur kalium ya katanya. Itu akan membantu untuk penurunan hipertensi. 3 juga ya faktor gaya hidup ya, termasuk kebiasaan merokok atau ada yang minum alkohol itu akan semakin sulit ya. Jadi kemudian juga olahraga penting kan, olahraga teratur seminggu 3 kali cukup lah.
Kemudian juga stres juga pengaruh ya. Itu manajemen stres ya? Ya, manajemen stres yang baik lah ya. Iya. Ya, yang ketiga ya yang terakhir ya mungkin tinggal di ini kan lah apa? Ya selain pola hidup, gaya hidup, pola makan apalagi tuh. Ya itu tadi ya, memanage emosi begitu. Emosi, ya. betul. Baik. Mungkin dari Ibu Heni nih ada tips seputar Dansen Goji, silahkan. Ya, kalau kita pesannya bagi pemirsa, kalau yang sudah merasakan sakit ataupun yang sudah mengalami sakit, kita sangat menganjurkan untuk mencoba kita punya ramuan herbal Dansen Goji. Karena ini tidak bersifat kimiawi, sangat alami, jadi aman dikonsumsi kapan saja, di mana saja, dan efeknya pun dapat terasa langsung oleh tubuh. Ibu Eni terima kasih loh untuk kesempatannya malam hari ini. Sama-sama. Dokter Dedi terima kasih dan Ibu Mary terima kasih sudah berbagi ya. Dan pemirsa di rumah mohon maaf tidak bisa semua penelpon kami terima, namun silahkan Anda hubungi call center Dansen Goji untuk mendapatkan informasi lebih detail lagi seputar Dansen Goji ya di 021705051888 dan ada nomor lainnya di layar kaca Anda, silahkan dicatat. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan Dansen Goji silahkan bisa Anda beli di Apotik Roxy di 27 outlet se-Jabodetabek, kemudian di Apotika 24 se-Jabodetabek, Apotik Dunia Sehat, Apotik Diamond, Apotik Gloria, Apotik Medistore, dan lebih lengkapnya silahkan klik di www.dansengoji.co.id. Dan akhirnya Dansen Goji beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda malam hari ini. Tetap jaga kesehatan ya. Salam untuk keluarga tercinta Anda. Saya Safitri, selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih, sukses ya dok.